Malam, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 Kepasifikan kelas A akan mempresentasikan dan membahas satu topik yang dimana adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau yang kita sebut dengan APEC. Untuk itu, untuk pembahasan yang pertama kita akan memperkenalkan apa itu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akal Wage dan kali ini saya akan membahas materi kita yang berjudul Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat sebagai APEC. Nah, pertama kita perlu mengetahui apa itu dari Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC adalah forum ekonomi yang mempertemukan negara-negara di Asia dan Pasifik untuk bekerja sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi yang lebih terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat APEC. Sejarah singkat APEC. Yang pertama, dicetuskan oleh Bob Hawke di Seoul 31 Januari 1989. Yang kedua, pertemuan pertama di Canberra, Australia tahun 1989. Terdiri dari 12 anggota pendiri. Yang ketiga, memiliki 21 anggota penuh. Yang keempat, sejak tahun 1993 ada leaders meeting tahunan. APEC lahir dari kebutuhan memperkuat kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. Pertemuan perdagangan yang pesat pada tahun 1980-an menuntut forum untuk menyatukan kepentingan negara-negara di kawasan. Apa itu APEC? APEC adalah Forum Ekonomi Regional yang didirikan pada tahun 1989. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik, mendorong integrasi ekonomi regional, pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman. APEC bukan organisasi dengan aturan hukum mengikat, melainkan forum kerjasama sukarela berdasarkan konsensus. Apa sih yang dilakukan APEC? APEC mempermudah pergerakan barang, jasa, investasi, dan orang, menyatukan standar dan regulasi antar negara. Contohnya, satu standar produk berlaku di semua negara anggota. APEC mengurangi hambatan perdagangan atau trade barriers antar negara anggota, menyederhanakan aturan kepabeanan, dan meningkatkan konektivitas pelabuhan serta bandara. Misi APEC yang menjadi fokus utama, yang pertama adalah perdagangan bebas dan investasi terbuka, di mana akan diupayakan pengurangan hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota agar barang, jasa, dan modal dapat bergerak lebih mudah dan efisien. Yang kedua, integrasi ekonomi regional, di mana akan lebih memperkuat keterhubungan ekonomi antar negara Asia Pasifik untuk menciptakan kawasan yang lebih selaras dan terintegrasi. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknis atau ECOTEC, di mana akan lebih mendorong transfer pengetahuan, teknologi, dan kapasitas antar negara untuk meningkatkan pembangunan bersama. Yang keempat, keamanan manusia, di mana akan lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM, ketahanan terhadap krisis, dan perlindungan masyarakat. Yang terakhir, lingkungan bisnis yang berkelanjutan, di mana akan lebih dikembangkan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan demi pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Misi APEC yang meliputi isu non-ekonomi juga seperti bencana alam, pandemi, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pencapaian dan manfaat APEC. Yang pertama, perdagangan lebih lancar seperti prosedur bea cukai lebih rendah. Yang kedua, investasi meningkat seperti negara anggota lebih mudah menanam modal. Yang ketiga, kerjasama teknologi dan pendidikan, contohnya beasiswa, pelatihan, transfer ilmu. Dan yang terakhir, keempat, akses pasar lebih luas. Contoh produk anggota lebih mudah masuk pasar.
APEC berhasil menurunkan biaya transaksi perdagangan hingga 5% dan mendorong kolaborasi teknologi serta pendidikan lintas negara. Saya mau menjelaskan tentang kritik terhadap APEC. Yang pertama, hak buruh terancam. Tekanan untuk meningkatkan daya saing dalam pasar global dapat mendorong negara untuk mengabaikan hak-hak buruh demi efisiensi produksi. Yang kedua, perlindungan lingkungan berkurang. Peningkatan perdagangan bebas dapat meningkatkan permintaan akan sumber daya alam dan menyebabkan peningkatan emisi polusi udara dan air yang memperparah kerusakan lingkungan. Yang ketiga, akses obat terjangkau menjadi sulit. Dorongan untuk menyelaraskan standar perdagangan dan kekayaan intelektual dapat menghambat akses terhadap obat-obatan genetik dan terjangkau di negara-negara berkembang. Yang keempat, manfaat tidak merata untuk negara kecil dan non-anggota. Perjanjian yang menguntungkan negara-negara maju atau ekonomi besar dapat menciptakan ketidaksetaraan baru dan memperlebar kesenjangan ekonomi antara golongan kuat dan lemah. Yang kelima, fokus APEC pada kepentingan negara-negara anggotanya mungkin tidak memberikan manfaat signifikan bagi negara-negara kecil atau non-anggota yang tidak terlibat langsung dalam kerjasama tersebut. Untuk kritik menyebutkan ABC lebih menguntungkan negara besar, sementara negara kecil dan berkembang sering kesulitan bersaing. Sekian dan terima kasih. Kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum ekonomi penting Asia Pasifik yang berperan besar dalam integrasi ekonomi global. Namun, APEC sendiri masih menghadapi berbagai kritik dan tantangan. Asia Pacific Economic Cooperation ini membawa peluang yang besar, namun tetap masih harus memastikan bahwa manfaatnya merata bagi semua anggotanya, tidak hanya untuk negara-negara besar saja. Baik, mungkin itu saja pembahasan singkat kami mengenai Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Terima kasih.